wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan ya. Allah masih berkenan memberikan nyawa pada kita ya. Banyak di antara saudara kita yang sudah meninggalkan kita, dan kita pun semuanya menunggu gilirannya ya. Kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Celengannya nanti aja Bu, taruh, nanti tak penuhi semua ya. Daripada ganggu kajian ya. Ya, kita fokus ngaji ya. Monggo Bu, silakan. Ibu sekalian, setiap insan, setiap manusia itu ada batas waktunya, ada umurnya, dan kita tidak tahu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan yang muda merasa bangga masih lama matinya, tidak. Apalagi yang tua ya. Nah iya. Semakin tua kan semakin dekat antrinya. Ya, itu teori. Tapi enggak terjadi demikian. Ada yang tua kan mati-mati. Ya. Allah sengaja memberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadahnya. Itu positifnya ya. Bagi yang beriman. Beda juga orang yang tua, nakal, mursal, kan mati-mati. Ya sengaja Allah beri kesempatan untuk memperbanyak dosa baginya. Alhamdulillah. Saya sedikit cerita. 2 minggu yang lalu ada anak muda, masih muda, usia siap menikah, 30 tahun, udah punya calon, ya, anaknya ganteng, gagah, masih keponakan saya sendiri, ya. Ada yang mau ambil mantu, monggo silakan, ya. Namun Allah berkehendak lain. Ya, namanya Adi, Ananda Adi ini kerja di Indihome. Pulang kerja sambat, badannya nggak enak, greges, lemes. Umur pinter? Masih 30 tahun. Kemudian karena
merasa kesakitan dibawa ke PHC, nggak tertolong. Masih 30 tahun. Ya, anaknya sepupu saya, dari masih keponakan saya ya. Ya. Ini masalah usia Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Hari Sabtu kemarin, ya hampir tapi belum mati ya. Keponakan saya sendiri, kakaknya, putranya kakak saya. Sabtu masih ada tugas dari kantor di Samsat karena mungkin berat, kantor yang dipenuhi Samsat itu lantai 3. Jadi dia udah beberapa kali itu naik turun sampai 3 kali. Terakhir dia jatuh, pingsan, sadar. Kemudian dia masih sempat telepon ke staf kantor PT Gama, dijemput di Samsat, dirujuk ke PHC. Alhamdulillah tertolong. Serangan jantung, langsung belanja ring 2. Ibu niki diberi kesempatan masih usia kedua. Ini kemarin ya saya ke rumah sakit, saya tahu usia malah. Ya, kesempatan kedua bagi Anda. Ya, jangan sia-siakan umur itu. Saya sedikit Mas Haryanto ya. Ya, ya. Karoma itu yang meninggal itu putranya Cak Cito, ya, punya putra hanya 2. Anak pertama, anaknya digadang-gadang oleh orang tuanya, Allah ambil, tinggal adiknya perempuan, masih kuliah. Nah ini sekilas ya, kita coba belajar, ya, mengambil ibrahnya dari kejadian ini, bahwa malaikat maut itu selalu mengintai kita, ya, selalu mengintai kita, ya. Mudah-mudahan walaupun yang bicara ini ya sering sakit sekarang ini, ya, batuk udah 3 bulan, udah 3 minggu lebih nggak sembuh-sembuh, tapi ya seperti ini suaranya karena kebanyakan tanggapan. Iya, hari Ahad kemarin di Sedayu Gresik, malam ini di sini, terus nanti Ahad berikutnya di Wonocolo, ya, Seninnya di SMA Muhammadiyah 2. Ya, alhamdulillah rame tanggapan, berarti cuannya banyak, ya, cuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Oke, ayo kita mulai ngaji, ya. Temanya Ramadan indah, Ramadan bahagia. Ya. Kok Ramadan kok indah nih pripun nih? Indah di hati, ya. Di hati kita semua, kita merasa indah. Ada beberapa hal yang kita mesti persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Ya. Ya, kalau di kantor-kantor pemerintah ada tulisan marhaban ya Ramadan, ya. Itu secara visual seperti itu. Tapi yang paling penting adalah yang di sini Bu ya, dalam hati ini, ya. Pertama adalah sambutlah Ramadan dengan gembira. Sebelum datang sudah gembira, ya. Kita sambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur, ya. Itu bila kita kepengen nanti selama Ramadan juga bahagia dan bisa maksimal dalam beribadah.
Dasarnya ada Al-Quran. Surat Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, ya, kepada kita semua, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, ini ditujukan untuk Ramadan khususnya ya. Ya, kita disuri oleh Allah untuk menyambut karunia Allah. Karunia terbesar Allah di bulan Ramadan. Sambutlah, raihlah, itu ya. Ya. Kan banyak sekali kemaslahatan karunia Allah di Ramadan. Di antaranya ya, satu amalan Ramadan, satu amalan wajib ya, dikalikan berapa kali? 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semua amal akan ditingkatkan sampai 70 kali pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan karunia. Ya. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini juga karunia Allah. Raihlah, carilah, ya, kan gitu. Nggih. Itu yang pertama, nggih. Sambut dengan gembira. Kemudian kita sambut Ramadan itu kita awali dengan taubatan nasuha. Ya. Selain bergembira, kita juga siapkan rohani kita ini dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita song-song ya, terutama di bulan Syaban ya. Rajab udah kita lewati sebagai bulan kita untuk menanam, Syaban sebagai bulan untuk kita memupuk amal kita, dan kita nanti panen pada saat bulan Ramadan. Ya. Taubatan nasuha harus kita siapkan. Ya, At-Tahrim ayat 8, panjang ayatnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kita bertobat pada Allah. Ya, untuk menyambut bulan yang penuh berkah dan rahmat ini kita persiapkan rohani kita yang paling penting. Ya, hati ini yang paling penting ya. Yang pertama disambut dengan sukacita juga itu perbuatan hati. Kemudian kita lakukan taubatan nasuha juga perbuatan hati. Ya. Karena ini terkait dengan endingnya puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aman, apal semua ya, alhamdulillah. Ibu, sabar ya, pertanyaannya belum. Ya, ya Bu ya, ayo dijaga hati, kita bergembira dalam menyambut bulan karunia Allah ini. Kemudian kita tambahkan lagi, ayo kita taubatan nasuha. Betul. Jangan berbuat maksiat di bulan yang menjelang Ramadan ini. Apalagi nanti Ramadannya ya. Belumnya aja udah ditata, kita harus taubat. Tinggalkan maksiat. Ya. Laksanakan perintah Allah dengan baik. Ya. Karena taubat itu kata aktif, bukan pasif ya. Nggak cukup hanya memperbanyak istighfar, nggak cukup ya. Ada korelasi dengan perbuatan.
Setelah tobat, tinggalkan, ya, tinggalkan perbuatan yang maksiat, ya. Kemudian berhenti, ya, beristighfar kepada Allah, berhenti melakukan dan memperbanyak amalan-amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penebus kesalahan kita, ya. Kita banyak lakukan, ya, istighfar, memperbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dengan sepenuh jiwa, ya. Apalagi bisa kita amalkan setiap pagi dan petang. Juga mungkin habis sholat wajib, habis kita tahajud, perbanyak sekali istighfar, ya. Ini masih ada waktu bagi kita yang tersisa, ya, agar betul-betul nanti Ramadan itu kita bisa laksanakan dengan penuh bahagia, ya. Kembali, ya. Imam Ibnu Qayyim itu pernah menyampaikan, ya, bahwa kenapa kita mesti taubat, ya, karena perbuatan yang gak disukai oleh Allah, perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan haram, perbuatan dosa, itu akan berdampak pada kebersihan hati. Setiap ada dosa yang kita lakukan, ada noktah hitam di sana di hati kita. Bila terus dilakukan berulang-ulang, hati itu menjadi gelap, menjadi hitam, ya. Ini disebut qalbun warid, hati yang sakit. Bila terus dilakukan menjadi qalbun mayyit, ya. Gak mempan, dibilangi apa gak mempan, didakwai gak mempan, itu qalbun mayyit. Kalau kita ini masih tergolong qalbun, ya, qalbun warid, ya, mendekati qalbun salim, insyaallah, nih, ya. Kalau qalbun salim itu udah bersih dari segala penyakit hati, hatinya putih, bersih, ya, nggak ada niat untuk menyakiti orang lain, menggunjing orang lain, ya. Ada saudaranya mendapatkan rezeki, dia ikut bersyukur, ikut bahagia. Ada saudaranya yang sengaja atau tidak sengaja menyakiti dia, jauh sebelum dia minta maaf, dimaafkan oleh orang ini. Kita belum bisa ke sana, belum, berarti masih qalbun warid, ya. Ya, yang paling penting kita harus selalu ingat, ya, begitu kita ada salah, kita berbuat kemaksiatan. Terkadang maksiat itu datangnya secara gak sengaja. Tapi begitu datang, ya, sayang, dibiarkan, ya, terus dinikmati. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Dalam Al-Quran tentang orang yang bertaubat, orang yang begitu tahu dia berbuat salah, dia langsung
ingat Allah. Ayat apa kira-kira? Al-Imran 134. Alladzina idza fa'alu fahisatan Allah lahum anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ini ya. Ini perlu hadiah enggak nih? Ustaz Yahya. Perlu ya. Tato nasib. Iya. Iya, Ustaz Yahya sesama Ustaz dilarang saling mendahului ya. Jauh. Segitu. Nggih, jangan khawatir, ada 1 juta lebih di sini. Nggih. Kembali. Perbuatan hitam. Perbuatan dosa itu ada berefek pada timbulnya noktah hitam di dada kita. Dan orang yang berbuat dosa, ya, satu dosa kecil diulang-ulang, maka akan menjadi ada timbulnya dosa-dosa yang lain. Ini bahayanya, Bu ya. Contoh begini. Ya, banyak di antara saudara kita yang mudah-mudahan suatu saat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamar itu haram, ya jelas, ya. Banyak atau sedikit haram. Ya. Ada banyak di antara saudara kita yang mengaku muslim masih mengkonsumsi kadang-kadang ya. Ya, karena seringnya minum bersama kawan-kawan akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Ya. Ya bisa jadi saling bunuh. Ya, kalau bertemu dengan wanita yang dia sukai mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai dengan suatu saat ya perbuatan zina dilakukan ya, karena kondisi, karena mabuk ya. Nah, bahkan sampai membunuh wanita itu. Ini pernah terjadi nggih? Ya, ada sejarah seperti itu. Nah, ini jadi perbuatan dosa itu akan berdampak menarik perbuatan dosa-dosa yang lain. Itu kata Ibnu Qayyim. Namun Allah itu Maha besar. Ya, Allah itu Maha pengampun. Bagi orang-orang yang sudah melampaui batas sekalipun, wis dosane nutuk langit. Ya. Bahkan ada cerita pada zaman ini, cerita Israiliyah ya, sudah membunuh 99 orang ya, pengen bertobat, datang kepada pendeta ya, yang satu bilang kamu nggak akan diampuni karena udah terlalu besar dosa ya, dibunuh genap 100. Udah datang ke Ustadz Yahya ya, kamu bisa diampuni, syaratnya harus hijrah, pindah dari kampung yang bejat, yang rusak ini ke kampung yang lebih baik. Dan kamu sini ya, yang lebih baik. Nah, di tengah perjalanan orang ini dan niat taubat, mati. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada firman Allah ya, tentang hamba yang melampaui batas. Jangan pernah takut ya untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cahaya nggak boleh yang lain. Al-Quran surat nomor. Monggo yang mungkin pernah dengar. Oh, luar biasa. Sini nak.
Ya. Alhamdulillah. Matur suwun Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, ayyak wa jazakallahu khairan. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Terus innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim, ya. Katakanlah Muhammad, ya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosanya, yang suka menganiaya diri sendiri, ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, iki tentang taubat. Ya. Pertama tadi kita sukacita, bersukaria menyambut Ramadan, kemudian bertobat. Ya. Yang ketiga, agar kita memenangkan Ramadan, agar la'allakum tattaqun, ya, ini bisa kita raih. Kita harus berazam, ya, berazam, bertekad, berniat kuat untuk meningkatkan amal kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Gaspol lah, ya. Yang biasanya one day one juice coba ditingkatkan saat Ramadan, ya. Mungkin 2 jus sehari, ya. Yang biasanya sebulan, ya, sekali khatam di bulan-bulan biasa, coba nanti di Ramadan ditingkatkan minimal 2 kali lah. Yang penting harus berubah, kita berazam kuat, ya. Amalan-amalan sunnah yang sebelumnya tidak kita amalkan, coba mulai diamalkan, ya. Ya, terawih pasti, ya, kita semua terawih insyaallah, ya. Ada amal-amal sunnah yang lain yang banyak menyertai kita sehari-hari. Coba itu mulai diamalkan lagi, ya. Zikir yang diajarkan Rasulullah, yang jelas perintahnya, ya. Zikir pagi dan petang itu ada perintahnya dari Al-Quran, dari Allah langsung. Ya. Kita perlu mengasah hati kita, menjadi hati yang tajam, hati yang mudah menerima kebaikan, hati yang dijauhkan dari keinginan berbuat dosa. Ini ada perintah Allah. Melalui apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, ya, dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman, ya, justru memperbanyak zikir pada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya pada waktu di pagi dan petang. Ya. Ini sampun diamalkan, Bu. Ya, sampun diamalkan. Insya Allah, ya. Ya, saya tanya kalau mau diamalkan. Ada satu zikir di zikir pagi dan petang itu. Ya. Ya,
Zikir ini nanti menjadi pertanyaan kubur kita. Monggo Bu, ibu-ibu, napa zikirnya Bu? Ya? Oh, bukan. Kalau basmalah itu di semua aktivitas baik kita mesti bismillah baca basmalah. Ayo. Ada ibu-ibu, Bapak dulu, bentar ya. Zikir pagi dan petang. Yang zikir itu, ya, itu merupakan ikrar kita. Setiap pagi kita berikrar, ya. Dan itu nanti menjadi pertanyaan malaikat kubur. Nyerah Bu? Ya, cepet Bu, ayo Bu. Ayo, monggo. Ya, monggo. Oh, kurang pas. Nggih, monggo serahkan yang mau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Itu berlindung dari fitnah kubur ya. Ya. Ada yang lebih pas lagi. Ya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Bukan. Ya. Iya, benar. Pertanyaan malaikat kubur. Man rabbuka? Ya. Aman nabiyuka? Ya Bu. Mas saya. Sana Ibu Mas. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu pertanyaannya. Sopo Tuhanmu? Opo agamamu? Ya. Ya. Sopo nabimu? Ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau kita dawamkan, dalam ini Mas, istiqomah ya, istiqomah itu kita baca habis subuh ya, kita baca itu diawali dengan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah ya. Itu tapi sebelum itu kita baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali ya. Coba Bu dipelajari di sini ada Bu. Di install apa doanya. Bisa dari situ banyak sekali ada zikir pagi petang ada ya. Amalkan. Ya ini di antaranya ini sirot. Atau dalam bahasa orang-orang sufi thariqah. Kita untuk meraih hati ini supaya tenang ya. Bahagia itu diantaranya ya. Latih terus hati kita supaya banyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada ayat hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang ya. Ya, monggo. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga. Ya. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jelas ayatnya. Kepengin bahagia, pengen tenang nanti di Ramadan, ini mulai dilatih hatinya. Puasa itu tentang hati.
lebih banyak hati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sholat juga demikian. Gak ada artinya sholat tanpa melibatkan hati. Tidak ada artinya sholat puasa Ramadan tanpa melibatkan hati. Maka persiapkan hatinya sebaik mungkin itu. Ya. Ya. Dan hati yang baik itu hati yang selalu mengingat Allah. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau apapun, ingat kamu. Ingat Allah di situ. Bukan ingat gebetan, bukan. Ingat Allah. Ini mau apapun ingat Allah. Ya. Ini. Supaya hatinya ayam, tenang, bahagia. Ya. Ini hubungi di sanggunya itu, ya harus banyak. Ya, ingat Allah. Oke. Kalau lanjut. Oke. Kita berazam tadi ya, nomor 3 ya. Berazam untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Banyak, diperbanyak sekali ibadahnya. Ya. Kebiasaan kalau muridnya Mbah Kadir ya, Mbah Yahya ini juga sama-sama muridnya beliau. Ya. Kita itu kalau sholat itu saat oke. Ya. Kita hajud, ya. Tarawih kita mungkin 11 rakaat selesai ya. Malam coba bangun lagi setelah tidur menjelang sahur, ya. Sahurnya jam 3, jam 2 lah sudah bangun. Tambahkan, ya. Ibu ya, tambahkan, tapi nggak usah witir lagi, ya. Perbanyak, upayakan setiap malam, ya. Dalam sholat itu upayakan minimal 100 ayat yang kita baca, ya. Minimal 100 ayat. Sholat sunnah tidak harus kita hafal, kita boleh baca, ya. Kita boleh baca, ya. Upayakan, ya, minimal 100 ayat. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita, ya, dalam tahajud. Nanti pada saat tarawih saya mengimami, ya, minimal 100 ayat. Ya. Jamaahnya capek, wah. Jadi kita tinggal mungkin rakaat pertama kita baca surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu kan 26 ayat. Ya. Ayat berikutnya, rakaat berikutnya jangan panjang-panjang. Mungkin cukup Wadduha. Ya. Tidak tercapai mungkin Wadduha 11 ayat. Ya, ditambah 26 sudah berapa? Ya, 37. Ya. Kemudian setelah salam kita bangkit, ya, kita baca Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Ashr, dan itu 30 ayat. Sudah 67. Ya. Ayat rakaat berikutnya cukup mungkin setelah Wadduha apa? Surat Al-Nasrah, ya. Al-Insyirah, ya. Witir, ya. Setelah itu kita baca mungkin Wattini wa Zaitun, ya.
ya. Terus ayat berikutnya mungkin kita riwayatkan ayat ada sajadahnya mungkin ya. Kita baca apa namanya? Az-Zalzalah. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar ya. Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Ya. Witir kita baca Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian berikutnya cukup kita baca surat Al-Quraisy ya. Al-Kafirun, maaf. Ya, Al-Kafirun ditutup dengan Al-Ikhlas. Itu di total bisa sampai 120 ayat. Ya. Coba lu ya. Kalau tidak hafal dibaca Al-Quran juga boleh. Kebiasaan saya kalau sholat malam ya saya bawa Al-Quran. Saya punya Al-Quran tahajud yang ada standingnya berdiri gini ya. Enak ya. Rakaat pertama mungkin cukup 2 lembar, 1 lembar ya, 2 halaman ya. Terus selesai paling nggak setengah juz, lebih malah kadang-kadang 1 juz. Itu sudah luar biasa. Paling nggak 1 jam selesai lah. Coba dengan cara-cara seperti itulah hati kita akan selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan menjadi lembut. Ya, hati menjadi lembut. Ya, karena selalu dipaksakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini ya jangan dibiarkan, ya harus diisi, ditanam, dipupuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berazam sudah. Kemudian sedikit saya kupas tentang dahsyatnya tahajud. Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya tahajud. Ya. Dalam Al-Quran jelas perintahnya ya, Faminal laili fatahajjad bihi dan seterusnya ya. Dalam surat As-Sajdah itu Allah membuka dengan jelas. Ya. Coba dibuka As-Sajdah ayat 32 dan 33. Ya. Dibantu sekalian artinya. Bacaannya dan artinya. Monggo Ustaz. As-Sajdah. Ini 32, 33. Oh maaf, ayat 16. Surat 32 ayat 16 dan 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berikutnya. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jelaskan. Jadi Allah itu, ini rahasia dari kita yang istiqomah dalam tahajud. Orang-orang yang ahli tahajud itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi lebih banyak mengingat Allah dengan tahajud itu.
ditinggalkan kasur empuk untuk sholat, untuk bermunajat pada Allah, ya, dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Itu kunci di situ. Jadi beribadah, ya, secara fisik, ya, dia meninggalkan tempat tidurnya, zona nyamannya dia tinggalkan untuk menghadap Allah dengan khauf, dengan penuh rasa takut. Pertama, dia bangun, dia tinggalkan zona nyaman itu karena cinta pada Allah, karena mahabbah. Kemudian setelah mahabbah, dia lakukan dengan perbuatan, ya, dia ambil wudhu, dia sholat, ya, dia berdoa dengan penuh rasa takut, khauf di sana, dan roja, berharap pada Allah diampuni dosa kita, berharap pada Allah diterima amal ibadah kita. Ini syarat ibadah, ya. Tinggalkan zona nyaman karena cinta pada Allah. Kemudian kita berdoa dengan penuh rasa takut, ya, dengan khauf dan roja, dengan penuh harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa? Ya, orang ini tidak pelit. Orang ini suka berinfak. Dikasih amplop kosongan, diisi nanti. Jangan khawatir Pak Yahya, ya. Ya, jamaah kita jamaah yang ini, ya. Ini perintah Allah, ya. Sebagian diinfakkan. Nah, berikutnya balasannya Allah. Gak ada seorang pun tahu. Allah akan membalas orang itu dengan yang luar biasa. Ya, luar biasa balasan Allah. Ini rahasia, ya, rahasia tahajud di situ. Ya. Ya. Rezekinya insya Allah dicukupkan oleh Allah. Usahanya dimudahkan oleh Allah. Nah, ayo kita amalkan. Ini sudah ada rahasianya Allah. Dan yang terhebat itu di Ramadan, terutama, ya Bu, ya. Ramadan dilatih, ya, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kemudian buahnya apa? La'allakum tattaqun. Di bulan Syawal ditingkatkan, karena Syawal itu bulan peningkatan namanya. Amal ibadahnya, tanda orang itu diterima puasanya, Ramadannya, pada saat Syawal nggak melempem, ya. Syawal terus, ya. Dahsyatnya Ramadan, ibadah Ramadan itu terbawa sampai Syawal, sampai terus bertemu Ramadan berikutnya. Nah, ini Bu, ya. Ya, ini kita apa yang mau kita cari, ya. Umur, ya, jelas tadi di awal, ya. Kita selalu diintip oleh malaikat maut. Ya. Apa nunggu dia datang baru kita bertaubat? Dan terlambat. Ya. Mumpung belum datang, ayo kita tingkatkan, ya. Oke. Berikutnya, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita harus mengikuti sunnah, ya. Mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah, ya. Puasa itu ada tuntunannya, ada fikihnya, ya, perlu dipelajari, ya, agar nggak tersesat, ya. Harus dipelajari ilmunya bagaimana, ya. Nah, puasa itu menurut Imam Al-Ghazali, ya, orang yang berpuasa itu
ada 3 golongan. Ya. Puasanya orang umum. Ya. Kado ilmu. Mung nerek buntet. Poso ya poso. Yang penting kalau buka melok sahur. Terawih melu terawih tanpa ada ilmu. Ini orang awam. Orang-orang kebanyakan seperti itu. Nah, ayo kita yang ada di sini pelajari ilmunya puasa, ya, agar tidak tergolong yang orang umum tadi, orang awam. Meningkat kepuasannya orang khusus. Yang kedua orangnya khusus. Orang itu puasa. Ya. Nggak makan, nggak minum, pasti. Ya, sementara menahan diri untuk berhubungan suami istri. Ya, sampai dengan nanti malam hari. Ya, dia tahu itu, tahu ilmunya. Ya. Kemudian matanya ikut puasa. Matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa. Puasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya digunakan untuk murotal Al-Quran, ya. Atau telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mungkin melalui tape atau apa, melalui handphone bisa mendengarkan. Saya itu Bu ya, saya rutin hampir tiap pagi itu saya jalan kaki 5 kilo, tambah gowes mungkin 3 kilo, 8 kilo ya, tiap pagi. Dan saya selalu ditemani ibu-ibu cantik, ibu-ibu cofa itu, Cina-Cina itu, bareng kita. Dan saya selalu bawa handphone ini, saya putar Al-Quran, Syekh Sudes, saya kantongin, mereka semua dengar. Mereka nggak ada masalah. Siapa tahu dengan mendengarkan Al-Quran mereka dapat hidayah. Ya. Tiap hari, udah bertahun-tahun seperti itu. Saya kantongin handphone, saya bisa beli earphone bisa, ya bisa, tapi enggak. Biar terdengar mereka. Tanaman-tanaman itu perlu dengerin, butuh kedengaran ini. Jadi saya keliling setiap gang saya masuki, enggak ada yang tertinggal. Ya. Ini kita biasakan. Ya enak. Jadi pendengaran, apalagi nanti puasa ya, kita gunakan. Saya ke kantor ya biasa, udah murotal ya, selalu begitu, dibiasakan ya, agar hati kita juga terbiasa ya, terbiasa dan jadi lembut karena selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu tentang fikih ya, pelajari tentang puasa ya. Dan tingkatan puasa yang ketiga, ini puasa yang paling hebat ya, puasa golongan khawasul khawas, puasa orang yang khusus dari yang khusus ya. Apa? Zahirnya puasa ya, panca inderanya puasa yang kedua, dan yang terakhir hatinya selalu zikrullah. Ini gitu ya. Jadi perbuatan hati itu akan menentukan kualitas ibadah seseorang. Niki
penting sekali Bu. Nanti dijogo ya. Fikihnya itu puasa itu ya meninggalkan makan minum dan larangan-larangan lainnya ya. Panca inderanya dijaga, ikut puasa. Dan yang terakhir, hatinya ikut puasa. Iri dengki dihilangkan, udah mulai ya, dikikis habis. Ya. Ini penyakit hati dihilangkan. Hatinya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya dibasahi dengan zikrullah, tembus sampai ke hati. Ini ya. Ayo. Fikih puasa kita sudah, ilmunya sudah kita pelajari ya. Ayo kita jadikan puasa kita puasa khawasul khawas. Ini puasanya orang-orang soleh. Ya. Kemudian berikutnya ya, yang terakhir berdoa. Menyambut Ramadan kita berdoa. Tadi sudah kita baca di awal tadi pembukaan ya, supaya kita Allah dekatkan Ramadan pada kita dan kita sampai pada Ramadan ya. Ya. Di doa. Wah, sudah 1 jam. Nah, berikutnya pagi-pagi ya. Ibu baru 1, Bapak udah 3 ya. Ya, buat Ibu ya. Bu, dalam kita membaca zikir pagi dan petang ya, itu ada suatu zikir ya. Zikir itu bila dibaca maka sampai dengan arsy Allah itu bergetar ya. Nah, ini bekal kita supaya nanti menjadi beban amal kita di akhirat ya. Apa zikir itu Ibu? Zikir yang dibaca saat zikir pagi dan petang. Nah, zikir itu luar biasa dahsyatnya. Ya. Oh, bukan. Dibaca setelah bacaan La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah itu bacaannya apa? Oh bukan, itu kan terkait pertanyaan kubur ya. Ya, monggo. Saya masukkan. Bukan. Ada arsy. Bukan. Ada kata-kata arsy-nya. Ayo sayang dong lepas. Ya, ada subhanallahnya betul. Ya. Ya Bu. Kurang pas. Zikir pagi nggak ada itu. Berarti belum diamalkan dong. Ya. Ya wis. Apa ada
Ya wis tapek dhewe. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baru dengar ya? Ya karena nggak diamalkan. Bu, dibaca dulu setiap itu. Di sini ada, ya dibaca. Lama-lama nanti apa sendiri. Pagi habis subuh, ya disempatkan. Ya, paling 15 menit selesai. Ya. Nanti pada asyar nggak begitu sampai sebelum maghrib dibaca lagi. Ada kita baca subhanallah bihamdi 100 kali. Rasulullah yang masuk, ya, yang tambah dosanya Allah diampuni oleh Allah sebelum dan sesudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristighfar 100 kali. Kita hambanya yang umatnya yang dhaif, yang banyak dosa, itu Rasulullah kasih kesempatan 200 kali. Pagi dibaca 100 kali, ya sore 100 kali. Itu tadi itu, ya wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya kita diminta oleh Allah dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Ini sudah jelas perintahnya, tinggal kita mengamalkan. Ya, ini kelemahan Mas Yahya di Muhammadiyah itu kurang dalam hal ini, ya. Amalan-amalan sunnah, zikir-zikir sunnah, ya. Ini menjadi thariqah kita, ya. Menjadi jembatan kita untuk menjadi hamba yang dekat pada Allah. Menjadi hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Ini jalannya, diantaranya itu, ya. Bila hatinya selalu ingat Allah, ini paling penting. Hatinya terbiasa ingat Allah, zikrullah. Kalau beribadah akan ingat Allah, ya. Salatnya akan khusyuk. Padahal khusyuk itu wajib. Enggak khusyuk, ya. Ya, iki, ya. Jelas beritanya, ayatnya jelas kok. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, sungguh celaka wong sing salat. Salatnya sing lambyar, gak khusyuk, lalai salatnya. Kita menyembah Allah, tapi kita lupakan Allah dalam salat kita. Ya. Allah gak mau terima seperti itu. Ini ya Bapak Ibu sekalian aja dipelajari. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah nyampaikan, Anda umatku itu yang sholat 60 tahun gak diterima sholatnya. Nah udah bilang yang tadi, ya. 60 tahun. Berarti umurnya 75 tahun. Sejak balik dia sholat, gak diterima sholatnya. Karena apa? Ya. Yang pertama, gak tumaknina, itu perbuatan tauhidnya. Wajib padahal tumaknina itu rukun sholat. Ya. Kemudian hatinya tidak khusyuk. Ini ya jelas ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin itu, yaitu yang khusyuk sholatnya. Loh, jelas ini. Ayo dipelajari Bu ya. Nah, untuk menjadi khusyuk itu diantaranya itu selalu berupaya terus zikrullah.
paling enggak zikir pagi dan petang itu diamalkan. Ini nanti bisa merembet ke yang lain-lainnya. Hatinya menjadi lembut, ya. Hatinya menjadi tenang, agar Ramadan kita bahagia. Tadi pertama apa? Disambut dengan bahagia. Kemudian taubatan nasuha, terus berazam, ya, berazam untuk mengerjakan dengan maksimal. Yang nomor 4, ya, mempelajari ilmunya, ya. Ini persiapan kita, ya. Dan terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita dipertemukan Allah nanti setelah Lebaran, ya. Ya Mas, ya. Ya. Setelah Lebaran kita ketemu lagi. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.